Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, welcome to the webinar in our collaboration with Kelas Kreatif Indonesia, Uni Saruguna Testing Center or UTC, and the British Institute or TBI, which focuses on the theme of understanding and preparing for international language proficiency tests and teaching certification. Well, dear audiences, let me introduce myself. My name is Hani Wahyu Arini, and I will be the moderator for today's webinar. I am a teacher and an educator currently teaching at SMA Al-Wildan 4 Islamic School, Jakarta, and also a member of Kelas Kreatif Indonesia. Baik, sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, mohon kepada Bapak Ibu, Guru Hebat Indonesia untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal daerah pada kolom komentar. Ya, mungkin kita bisa saling berkenalan untuk mengenal dari mana Bapak dan Ibu berasal. Ya, salam kenal Pak Diki dari Riau. Wah, Masya Allah. Ya, salam kenal. Ada Ibu Denis dari Depok. Kebetulan saya juga tinggal di Depok nih, Bu. Insya Allah. Ada Bapak Ilham dari Kendari, Bapak Edi dari Cikarang. Ya, salam kenal Ibu Nina dari Cimahi. Wah, ada juga yang dari Lampung. Pak Rudi, salam kenal. Bapak Rofik dari Bandung. Ibu Yuni juga dari Lampung nih, Ibu Anas dari Cirebon. Wah, kayaknya berasal dari seluruh wilayah di Indonesia ya, Masya Allah. Guru-guru hebat, guru-guru kreatif Indonesia. Wah, ada juga beberapa yang dari Jakarta. Ya, salam kenal Ibu Yosi Firana dari Bandung. Ada juga yang dari Solo, Ibu Nana, salam kenal. Ya, good evening. Ada Ibu Fitra dari Sumatera Barat. Ini kayaknya ada di seluruh pulau di Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Oke, baik. Ya, terima kasih dan salam kenal untuk seluruh guru-guru hebat dan guru-guru kreatif di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu guru hebat Indonesia, it is an honor for me to be here with an outstanding, creative, and innovative educator who are always eager to learn and develop the competencies as educators. In today's webinar, it aims to provide in-depth insight into international language proficiency tests and teaching certification, which are valuable for English teaching and can also enhance the career opportunities for all of us. Yeah, as we all know that international language proficiency tests and teaching certification is over a significant benefits, especially for us as an English teacher, by enhancing credibility and professional qualifications. Yeah, hopefully through this English proficiency test webinar, we can measure the level of English proficiency needed to teach effectively. Well, furthermore, by having a teaching certification is actually beneficial for us to provide global recognition of our skills and qualifications as educators. Well, Bapak Ibu Guru Hebat di Indonesia, for more details, this topic will be presented by an expert in this field. But before that, allow me to deliver the rundown for tonight's webinar. Untuk yang pertama, insya Allah kita akan ada pengenalan tentang kelas kreatif yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan, selaku Founder and Executive Director Kelas Kreatif Indonesia. Lalu akan dilanjutkan in the second sessions, yaitu sesi presentasi oleh Ibu Yayu Kurnia Rahayu Rusman SS, sebagai seorang yang expert dalam hal pendidikan terkait proficiency test and teaching certification, apa saja manfaatnya dan bagaimana persiapannya.
Lalu yang selanjutnya kita akan buka untuk sesi tanya jawab dan sebelum kita melakukan penutup nantinya akan ada sesi foto bersama. Baik, langsung saja mari kita mulai agenda yang pertama yaitu pengenalan tentang Kelas Kreatif Indonesia oleh Bapak Dadan selaku Founder and Executive Director Kelas Kreatif Indonesia. Kepada Pak Dadan, dipersilahkan. Terima kasih Bu Heni, Bu Yayu, Bapak Ibu Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia. Mohon izin untuk memperkenalkan terkait dengan komunitas kita. Saya share screen ya, Ibu dan Bapak. Apakah sudah terlihat Bu Heni? Ya, sudah Pak. Oke. Ya. Teman-teman, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dadan, perwakilan dari Kelas Kreatif Indonesia. Senang sekali ya hari ini, malam ini, akhirnya kita bisa kembali melakukan kegiatan yang berhubungan dengan persiapan international test ya. Kerjasama sesi hari ini adalah kerjasama antara Kelas Kreatif Indonesia dengan UTC dan TBI yang diwakili oleh Ibu Yayu. Harapannya dari kegiatan kita hari ini bisa mendorong kita untuk terus belajar sebenarnya ya. Kita mungkin banyak di antara kita termasuk saya itu nyaman di level nyaman di mana oh udahlah saya udah memiliki pendidikan formal S1 pendidikan bahasa Inggris, S2 pendidikan bahasa Inggris, tapi tampaknya beberapa in certain points kita harus refresh kembali gitu ya. Skill kita dalam kemampuan berbahasa Inggris. Dan untuk mengetahui di level mana sih kita itu, yaitu dengan melakukan atau mengikuti tes-tes yang nanti akan disampaikan oleh Bu Yayu. Tentu saja ada beberapa opsi ya, Ibu dan Bapak, ada opsi yang gratis, ada opsi yang berbayar. Kita awali nanti kita dengan opsi-opsi yang tidak berbayar dulu. Kemudian jika dirasa, oh perlu nih saya mendapatkan sertifikat dengan international recognition gitu ya silahkan kalau misalnya nanti mau berinvestasi mengikuti tes internasional. Kelas Kreatif Indonesia ada di bawah Yayasan Kelas Kreatif Indonesia atau Kelas Kreatif Indonesia Foundation. Ini adalah sebuah personal learning network atau sebuah personal learning community atau communities of practice yang dibentuk tahun 2008, Ibu dan Bapak, perjalanan yang cukup panjang menurut saya. Sebuah komunitas bisa tetap berdiri sampai dengan hari ini tahun 2023. Sebenarnya officially nama kita menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia itu berubah pada tahun 2020 ya. Ini masih slide yang lama, sebenarnya kita udah lebih dari 8.000 learning partners di Kelas Kreatif Indonesia, apakah di WhatsApp group, apakah di Instagram, apakah di Facebook ya. Kita terdiri dari guru-guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan. Jadi mungkin ini salah satu komunitas yang cukup unik karena kita merangkum semua orang-orang yang concern dengan pendidikan ya. Jadi boleh pengajar kursus boleh, kemudian dosen juga bisa bergabung, guru-guru apalagi gitu ya dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMA, SMK. Kemudian visi dari komunitas ini salah satunya adalah menyediakan sarana pengembangan profesional secara informal. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu lebih casual ya, lebih nyantai gitu ya. Tidak terlalu formal sekali. Kemudian berbasis kolaborasi. Oleh karena itu rekan-rekan narasumber, rekan-rekan moderator itu sebenarnya dari Learning Partners Kelas Kreatif juga gitu. Seperti hari ini ada Ibu Heni, kemudian di kegiatan-kegiatan sebelumnya juga. Kemudian kita harapannya bisa saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Kemudian harapannya kita semua menjadi lifelong learner ya Ibu dan Bapak. Kita bisa melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing. Kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Dan nanti bisa mengimplementasikannya di kelas. Nah, refleksinya bisa diambil dari mana itu sebenarnya kan ada materi-materi pagi ya yang disampaikan kepada Ibu dan Bapak semua. Kemudian dari materi tersebut bisa ditelaah, bisa dianalisis, kemudian dikaitkan dengan konteks masing-masing. Kemudian bagian-bagian yang relevannya boleh deh diimplementasikan di kelasnya. Media sosial kita ada 3. Yang pertama ada Instagram, yang kedua ada Facebook, kemudian yang ketiga ada WhatsApp. Silakan boleh bergabung di salah satunya atau ketiganya. Silahkan, sesuai dengan media sosial yang dimiliki masing-masing. Ini adalah rekan-rekan pengurus dari Kelas Kreatif Indonesia Foundation, terdiri dari pengajar kursus, rekan guru, rekan dosen dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian apa nih yang terjadi pada saat ini gitu ya. Jadi pada minggu ini kita ada 2 event.
Ibu dan Bapak nanti hari Jumat boleh bergabung di sesi FGD Kurikulum Merdeka in Practice yang ke-38 bersama dengan Ibu Rida dan Ibu Iis. Kebetulan mereka berdua adalah penulis dari modul ajar kelas 11 ya. Fase F yang dirilis oleh Puskurjar. Berarti modul ajarnya bisa diakses di PMM. Ada pertanyaan, kenapa harus unpacking, repacking gitu ya? Jadi tujuannya kan modul ajarnya sudah jadi nih. Jadi rencananya dibongkar dulu modul ajarnya, kemudian nanti ketika disusun kembali, Ibu Rida bisa menyampaikan, ini loh proses penyusunannya seperti ini. Harapannya Ibu dan Bapak nanti bisa terinspirasi, oh seperti ini loh cara untuk menyusun modul ajar berdasarkan CPTP ATP yang disusun. Kemudian ada 5 rekan learning partners kelas kreatif Indonesia, Bu Lasma, Bu Catherine, Bu Teti, Bu Desmita, dan Bu Anggia yang akan mengorganize kegiatan Books in the Box yang ada di Lampung. Hari Sabtu ini ya, mudah-mudahan. Kemudian ada book writing project juga yang masih in progress, masih belum berprogres sebenarnya ya, mudah-mudahan bisa segera dituntaskan. Itu saja tampaknya perkenalan dari kelas kreatif Indonesia. Tetap semangat belajar bersama. Harapannya dari sesi Bu Yayu malam ini bisa menginspirasi, mendorong Ibu dan Bapak untuk terus belajar dan menjadi guru yang diakui secara internasional ya. Karena nanti kan akan mengikuti tes-tes yang diakui juga secara internasional. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Dadan atas penjelasan yang sangat informatif, khususnya tentang kelas kreatif Indonesia, yang mana ini menjadi wadah ya bagi guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia untuk selalu mengembangkan diri. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu pemaparan materi tentang International Language Proficiency Test, dan mungkin nanti akan dijeda oleh sesi tanya jawab sebelum melanjutkan materi tentang Teaching Certification yang akan disampaikan oleh Ibu Yayu Kurnia Rahayu Rusman SS. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ya, Ibu Yayu Kurnia Rahayu Rusman SS sebagai English Language Instructor dengan banyak pengalaman di bidang pendidikan. Beliau merupakan sarjana English Literature that focused on translation and linguistics from Pajajaran University in tahun 2000. Hingga saat ini, beliau juga memiliki jabatan antara lain sebagai External Teacher Trainer UDI Saduguna Testing Center in the British Institute Jakarta sejak tahun 2015. Beliau juga menjadi team leader for Cambridge Speaking Examiners at Cambridge University Press and Assessment since July 2022. Selain itu, beliau juga menjadi Academic Product Developer at the British Institute Head Office sejak tahun 2019. Dan satu lagi, beliau juga masih aktif menjadi Digital Learning Coordinator at UDI Saduguna Testing Center, the British Institute sejak tahun 2020. Dan ternyata beliau juga telah mendapatkan beberapa sertifikasi internasional, antara lain Certificate in Teaching English to Speakers of Other Language, or we are familiar with CELTA, Diploma in Teaching in English Speakers of Other Language, or DELTA, and many more. Baik, Bapak Ibu pendidik kreatif Indonesia, mari bersama kita undang Ibu Yayu Kurnia Rahayu Rusman SS untuk menyampaikan materi yang sangat penting untuk kita semua. Kepada Ibu Yayu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good evening everyone. I hope you are ready. Masih nggak ngantuk kan ya? Belum, oke. Alright, thank you very much. So this webinar will be delivered in 2 languages. So I'll try to speak in English mostly, but I will also try to speak in Bahasa Indonesia, so to help you. So to start with, I'm going to share the screen. And this gonna be, I hope this is going to be a kind of like more interactive webinar. So you can ask me questions in the middle. Do not wait until I finished, okay? But then if you want to ask questions in the middle, please type it in a chat box. But if you want to speak, just wait until Mbak Heni or Ibu Heni told us to do. Okay, so to start with, let me share the screen for a second. Okay, to start with, thank you very much for the introduction. You can call me Yayu. I'm quite people call me Yayu Rusman.
I'm actually a teacher trainer at TBI, the British Institute Jakarta at the moment. And I would like to introduce the different types of tests that you can take if you want to go international. Yeah. So the first thing is have a question and you can actually answer in a chat box. So what do you what do you actually know about proficiency test? What is proficiency test? Udah pernah kan dengar ya English proficiency test itu udah banget di mana-mana. But then what do you understand about English proficiency test? Who would like to try to answer? Just one or two. You can answer in the chat box. If you want to answer in Bahasa Indonesia, it's okay. Yeah? Anybody? Does any? Okay, we've got 5 answers. Okay. Okay. To enter international university. Well, yes, one of the benefit of having international certification that you can continue your study or you can pursue your higher education abroad ya. Tapi tesnya sendiri apa sih sebenarnya? Apa bedanya sama dengan sama ikut-ikutan kursus bahasa Inggris misalnya? Apakah sama sertifikatnya atau berbeda? To pass from university. Yes, yeah. Sometimes to pass from university you need to take English proficiency. To add your knowledge. Well, that's an interesting answer. Okay. No different book. So yeah, sometimes when you take an English course, for example, you've got the certificate at the end, ya kan? Biasanya dapat sertifikat pas akhir kursus. But then again, is it a proficiency test or a completion test? Ada yang bilang itu beda, ada juga yang bilang sama. But actually it's totally 2 different certificates. Kalau habis kursus itu biasanya dapat certificate of completion. Menyelesaikan kursusnya sampai level berapa. Tapi kalau misalnya untuk English proficiency test is different actually from English course certificate. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak sudah pernah ikut kursus bahasa Inggris, kemudian levelnya adalah B1 for example, atau misalnya intermediate, di sertifikat kursusnya itu belum tentu ibu atau bapak kalau ikut English proficiency test levelnya akan sama. Okay, Juwita, thank you very much. That's the types of the test itself. But then again, what is proficiency test? Some of you actually answered. Sebagian dari bapak dan ibu sudah menjawab bahwa how to know how good your understanding in English. That's one. Very good. To test for knowing the proficiency of English. Iya. Nah, sekarang kita balik bertanya pada diri kita sendiri. What is proficiency? Have you understood what proficiency is? Gitu. Now, let's just have a look at what proficiency. According to Collins Dictionary, English proficiency test is a test to check your proficiency. It means that whether you are skilled or not in terms of language, apakah kemampuan untuk menggunakan bahasanya itu sudah baik atau belum. Jadi kalau misalnya untuk, it's not only testing your knowledge of the language, but how you use the language. Ya, kalau proficiency test itu biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan kita menggunakan, bukan mengetahui. Jadi nggak ada tuh yang namanya tes grammar atau tes vocabulary. Biasanya grammar dan vocabulary itu dimasukkan ke dalam 4 skills. Biasanya, kalau misalnya we're talking about international proficiency test. Oke, kemudian dari situ kita tahu apa? Dari udah ikutan tes kita udah dapat tes nih ya. We're taking the test and then what will we get? We are going to get our level of proficiency. Nah, dari situ kita akan tahu level proficiency kita di mana. Maksudnya apa? Kalau international proficiency test biasanya levelnya akan seperti ini. Mengikuti CFR atau Common European Framework of Language. Ada 3 level utama. A, B, and C. A itu yang paling bawah dan C itu yang paling atas. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak ada di level A, itu berarti masih merupakan basic speaker. Di level B merupakan independent speaker. C merupakan proficiency speaker. Dalam artian di sini bahwa untuk orang-orang yang ada di level A atau level A, itu hanya paham tapi belum bisa menggunakan. Untuk di level B sudah paham dan bisa menggunakan tapi dalam batasan-batasan tertentu untuk topik-topik atau konteks-konteks tertentu. Kalau untuk C itu sudah bisa konteks yang lebih tinggi misalnya membahas tentang politik atau membahas tentang perkembangan ekonomi di Indonesia misalnya atau membahas tentang pendidikan. So higher level of proficiency, the higher the level is,
the more topics that you can talk about. Biasanya seperti itu. Kemudian level of accuracy-nya juga dilihat. Semakin tinggi levelnya, semakin akurat bahasanya. Itu yang dilihat. Nah, satu level itu dibagi dua. Misalnya A ada A1, A2, B ada B1, B2, C ada C1 and C2. Ya, jadi ada 6 level dalam CEFR. Nah, sekarang sebelum kita berpikir bahwa aduh saya mau ngambil sertifikat internasional nih, saya butuh sertifikat internasional buat menentukan buat lanjut kuliah ke luar negeri, buat lanjut kuliah S2 atau S3 di dalam negeri. Biasanya mereka juga meminta English Proficiency Test sertifikat ya. Nah, sebelum kita ambil tes, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita ambil tes, I'm gonna skip this one. Sebelum kita ambil tes, kita harus tahu dulu tes English Proficiency itu seperti apa? Apa aja yang akan kita dapatkan? Seperti apa tesnya? Nah, di sini ada 2 main skill, receptive skills dan productive skills. Nah, receptive skills itu adalah reading dan listening, kemudian productive skills adalah speaking dan writing. Writing and speaking, ya. Kalau misalnya tesnya tidak ada salah satu dari skill ini, biasanya bukan proficiency test yang complete. Okay, so a complete proficiency test should cover all the 4 skills. Karena biasanya hasilnya kadang-kadang hasilnya beda-beda levelingnya. Say for example, you are good at reading and listening, but not really good at writing and speaking. Hasilnya nanti akan berbeda level, mungkin banget. Kadang-kadang misalnya ya, contohnya for example, mengambil satu tes, nilai untuk reading dan listening-nya tinggi 90 sampai 95 misalnya. Tapi writing-nya dan speaking-nya cuma 60 atau 65. Possible. Itu sangat memungkinkan. Tapi nanti nilainya adalah biasanya digabungkan kemudian dibagi 4. Jadi diambil rata-rata. Levelnya di mana itu diambil rata-rata. Tapi kalau misalnya ternyata hasilnya berbeda gimana? Itu mungkin. Jadi belum tentu kalau misalnya sekarang reading dan listening-nya ada di level B2, productive skill-nya, writing and speaking-nya pasti akan di B2. Belum pasti. Okay, so something that we need to consider before you take the test. Ya, where are we first? Kemudian, apa saja sih biasanya yang dibilang international certificate untuk proficiency test? Ini adalah beberapa daftar tes yang diterima secara internasional atau sertifikat yang dikenal secara internasional. Oke. Yang paling common adalah TOEFL, kemudian IELTS. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat hafal, sangat tahu ya untuk yang tes 3 ini ya. Biasanya tahu ya. Ini adalah 3 tes teratas yang terkenal di Indonesia. Kemudian ada lagi yang Cambridge English Qualification atau CEQ. Kemudian ada Pearson Test of PTE, Pearson Test of English Academic. Dan yang terakhir yang paling baru itu adalah Duolingo English Test. Ini yang sertifikatnya diakui secara internasional. Bisa dipakai untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri atau bisa dipakai untuk melamar pekerjaan. Oke, ini yang diakui. Yang top 6. Nah, tapi dia apa sih sebenarnya bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya tes ini tuh apa sih? Boleh, ada yang bisa komen? Ada yang tahu nggak bedanya? Bedanya ini apa sih? Kenapa ada macam-macam tes proficiency? Yeah, excuse me. Yes. The price, yes. Thank you very much. Ya, Bu, coba ini sepengetahuan saya ya. Terkait dengan TOEFL sama IELTS ini yang biasanya paling sering kita dengar. Kalau setahu saya ini kalau TOEFL sama IELTS itu memang there have been different countries that accept those scores. Jadi ada beberapa negara yang hanya menerima TOEFL saja, IELTS saja, ada juga yang menerima TOEFL saja gitu. Pengalaman saya mengikuti tes di TOEFL itu kan tidak ada ininya, speakingnya. Yang ada kan hanya ya kalau IELTS mungkin lebih complete skillnya yang diujikan. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa? I couldn't see you. So sorry Yes, for my, that. yeah, okay, my name is Teguh Budiarto, ma'am. Okay, thank you, Teguh, Bapak Teguh. Right. Well, it's totally true, but then again, I'm gonna fix a little bit the answer ya. Dari jawaban-jawaban yang di sini ada beberapa yang sangat tepat. Yang membuat berbeda tes itu adalah penyelenggaranya. True. 6 tes ini semua sudah diakui secara internasional. Dalam artian, tidak ada diskriminasi tes mana yang lebih baik atau tes mana yang kurang baik. Ya, untuk tes ini semuanya sudah diterima secara internasional. Jadi misalnya IELTS ini sekarang sudah bisa dipakai di Amerika. TOEFL IBT, ya ingat TOEFL-nya yang internet based. TOEFL IBT itu juga sudah bisa diterima di negara-negara Eropa atau even di Inggris, meskipun mereka masih, kalau Inggris itu lebih apa ya, maksudnya they accept more IELTS and Cambridge English Qualification dan other test, tapi ada beberapa university yang juga menerima TOEFL IBT. Oke, jadi different types of skill being tested. No, kalau misalnya skillnya itu semua English Proficiency Test International yang international recognized, itu tes yang ditestingkan adalah 4-4-nya. Tidak ada yang berbeda. Semua reading, listening, writing, speaking. Oke, nah tadi ada Pak Teguh bilang, tapi saya ambil TOEFL tidak ada speaking dan reading. That one is not international based TOEFL test. Karena ada TOEFL yang institutional based, yang hanya diterima di dalam negeri. Itu namanya tes TOEFL ITP, yang sekarang masih digunakan di Indonesia. Yang tesnya itu listening, reading, kemudian structure and written expression, right? Ya, itu Yes. hanya diterima di Indonesia, dalam negeri, maksudnya itu institutional. Jadi tidak bisa digunakan untuk apply ke luar negeri. Atau misalnya if you want to continue your study abroad, you can't use that certificate. Unless you go to non-English speaking country, hanya untuk courses. Kayak misalnya ikut kursus-kursus yang cuma seminggu, itu bisa di Korea atau di Jepang masih terima TOEFL ITP. Tapi kalau untuk university, mereka sudah mintanya IBT. Okay, so it's not the test, the skills ya, it's more about publisher-nya yang beda, penyelenggaranya yang beda. Nah, kemudian saya kasih gambaran singkat sedikit. TOEFL itu biasanya dikeluarkan oleh ITS, lembaganya namanya ITS, yang mengeluarkan skornya independent institution, jadi tidak berada di bawah organisasi atau universitas atau pegawai corporate apapun. Mereka independent organization dan mereka mengeluarkan ini memang American English. Tapi sekarang untuk TOEFL IBT listeningnya sudah international English. Jadi bukan American English, you might get British English as well. Okay? Or Australian English, or European English, or Asian English. Jadi IELTS dan TOEFL IBT mereka sekarang sudah menggunakan international English. Kemudian sekarang yang tadi saya bicarakan, bedanya apa? Ada IBT sama ITP. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah yang tidak diterima yang bukan international. Ya, yang bukan international. Nah, harganya yang bikin beda. Ya betul, Bu. Pak, harga untuk international certification itu lebih mahal dibandingkan harga untuk local certification. Ya. Nah, yang ini, yang sebelah kiri ini adalah TOEFL-nya biasanya paper atau komputer, dan ini hanya yang multiple choice testnya. Kemudian harganya juga jauh di bawah dibandingkan dengan harga IBT. Kalau IBT itu sekitar 3 juta lebih, kalau TOEFL ITP masih sekitar range-nya 550 sampai 750.000. Nah, tapi untuk beberapa universitas di Indonesia masih menerima TOEFL ITP untuk melanjutkan sekolah ke S2 atau S3. Meskipun sekarang ada beberapa yang minta IELTS. Ya, seperti UI itu mereka mintanya IELTS. Nah, ini jadi hati-hati. Saya mau ngambil TOEFL tes TOEFL apa? Ada macam-macamnya sekarang tes TOEFL. Ada lagi TOEFL junior sekarang. Jadi mungkin jangan sampai ngambil TOEFL junior ya Bapak Ibu ya. Itu buat sekolahan. Oke. So we have also got nah, sertifikatnya valid hanya untuk 2 tahun. Nah, ini untuk IBT. Ini adalah cara kita mengerti nilainya. Nah, untuk TOEFL IBT nilai paling tinggi adalah 120, dijumlahkan dari sini semua, dari 30 ke atas. Nah, kalau misalnya kita mau sekolah kuliah di luar negeri, biasanya mereka mintanya B2 level. Jadi minimal nilainya harus segini. Ini harus minimalnya. Ya. Ya, terima kasih. Nanti akan saya jawab ya untuk pertanyaannya Edi ya. Oke, nah selanjutnya
IELTS itu sudah terkenal juga seperti biasa. Saya akan membahas sebentar. IELTS ini dari produk dari 3 organisasi, British Council, IDP, dan Cambridge Assessment, Cambridge English. Jadi ada 3 organisasi yang bekerja sama membuat soal dan mengeluarkan tes ini. Nah, ini diterima di hampir semua negara di Indonesia. I think dunia. I think nowadays is accepted all over the world. Kemudian biasanya digunakan untuk keperluan imigrasi atau kuliah atau bekerja. Oke. Nah, good questions. Before I move on to answer the questions in the chat box, I'm going to talk about the IELTS first. Jadi ini adalah sedikit informasi tentang tes IELTS, termasuk dengan harganya. Jadi nilainya itu dari 0 sampai 9, 9 paling tinggi, 0 paling rendah. Kemudian ada yang disebut IELTS Academic, IELTS General Training, dan IELTS Life Skill. Biasanya kalau untuk Bapak dan Ibu guru, yang diharapkan adalah IELTS Academic. Bisa on paper atau on computer, kurang lebih 2 jam 45 menit. Dan harganya ya Ibu bisa lihat sendiri ya, lumayan ya Bu ya, dan Bapak, harganya lumayan. Jadi kalau misalnya mau ngambil tes ini benar-benar harus siap dulu. Harus siap dulu supaya tidak buang-buang uang. Oke. Resultnya sekitar 5-7 hari. Nah, kita lihat, oh ya, validity-nya cuma 2 tahun. Jadi IELTS dan TOEFL itu sertifikatnya cuma 2 tahun. Nah, kita bandingkan dengan CFR. Biasanya yang diminta oleh university adalah 6,5. Maksudnya kita sudah upper intermediate atau sudah strong independent user, almost proficient user. Sekarang saya dengar udah ada kenaikan persyaratan untuk IELTS. Jadi kalau untuk Ibu dan Bapak guru bahasa Inggris, karena kita adalah pengajar bahasa, biasanya mintanya 7,5. Kalau mau kuliah keluar, mau lanjut S2 atau S3, yang diminta adalah minimalnya 7,5. Ya. Okay, can we get free course or let's just talk about that to Pak Dadan later ya. Oke. So, let's just have a look at this one first. Jadi ini adalah target kita. Nah, kenapa saya memberitahu ini? Karena sebelum Bapak dan Ibu ikut atau mengambil tes, itu sebaiknya kita tahu dulu kemampuan kita ada di mana. Karena seperti Ibu dan Bapak ketahui harga tesnya lumayan mahal, jadi kita juga jangan sembarangan gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke tes yang lain, ada menjawab pertanyaan dulu sebentar. Ini adalah bagaimana dengan English Core yang dari British Council App dan kemudian English First Courses. If I'm not mistaken, mereka itu ada 2 macam. Yang satu itu adalah ada 2 macam. Yang satu itu ada placement test, ada juga yang sertifikat. Jadi kalau misalnya mau dicoba aja itu masuknya ke placement test, tapi kalau misalnya mau sertifikat harus bayar lagi. Gitu, ya. Kalau misalnya nggak bayar berarti kalau misalnya mau gratis berarti cuma bisa dianggap sebagai placement test aja, belum certification untuk yang ini. Kalau untuk yang IF itu biasanya placement test aja. Ya, untuk mengetahui di mana. Okay. So, so we're gonna talk about, skip this one first. TOEIC is not really that familiar for teachers. I'm so sorry for that one. Now, I'm gonna talk about the next test is about Cambridge English Qualification. Now, the Cambridge English Qualification itu tes yang diberikan berdasarkan level. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan TOEFL IBT dan TOEFL ITP, itu untuk semua orang bisa ikut. Jadi kita levelnya bebas, kita justru tahu level dari situ, dari ikutan tes. Nah, kalau untuk Cambridge English Qualification ini, tesnya didesain sesuai dengan hasil belajar kita. Misalnya, Ibu dan Bapak merasa bahwa saya levelnya sekarang ada di B2, ada di upper intermediate. Kemudian nanti bisa ambil tes yang B2 first. Oh, saya sekarang kayaknya levelnya masih di A2, berarti ngambil A2 key. Jadi levelnya itu tesnya itu disesuaikan dengan level bahasa Inggris kita. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu akan sesuai dengan level yang kita punya sekarang, yang kita rasa kita punya. Bagaimana kita tahu levelnya apa? Boleh ikut placement test gratisnya dulu di websitenya Cambridge, biasa tahu. Oh, saya levelnya B1, berarti saya ngambilnya B1 preliminary. Bisa seperti itu.
Nah, untuk university biasanya kalau misalnya college itu mereka mintanya B2 first, sertifikat B2 first. Kemudian kalau untuk higher education itu mereka like master degrees and others itu mereka biasanya pakainya C1 advance atau C2 proficient. Gitu. Nah, ada juga bisnis ada juga yang bisnis ya. Kemudian ada yang mereka ini real life communication, jadi tesnya itu lebih ke daily English. Semakin tinggi tesnya, semakin beda topiknya. Kalau untuk yang B2 ke atas itu biasanya tesnya sudah akademik. Kalau yang di bawah masih daily English. Yeah, PTE is one of the recognized tests. I've already informed it at the beginning. Okay, so ways to take ada ini. Gimana caranya mengambilnya ini ada. Harganya di range sekitar 780 dari untuk yang students A1 sampai 1.980 untuk yang C1 advance. Keunggulannya adalah sertifikatnya tidak punya expiry date, tadi tidak ada valid 2 tahun. Terutama untuk yang level tinggi. Tapi hati-hati, kita harus lihat dulu requirement dari institutionnya, apakah bisa pakai tes yang 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Tapi kalau untuk B2 and C1, biasanya mereka masih terima. Gitu. Kalau untuk yang bawah, bisa minta retake test. So that's a Cambridge English qualification. Untuk levelingnya, skornya bisa dilihat dari sini. Mereka mulai dari skor 80 sampai 230. Dan range-nya ada di sini. Gitu. Kemudian selanjutnya kita ada, nah untuk itu gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita ngambil proficiency test? The first thing is knowing your English level. Nah untuk tahu level kita di mana, boleh Bapak dan Ibu ambil placement test gratis yang ada online. Misalnya yang dari IF tadi, kemudian yang dari British Council App. Kemudian ada juga beberapa tes online dari International English Test, ada websitenya. Kemudian ada dari Preply, ada dari Cambridge juga bisa. Jadi ada beberapa tes free placement test di online. Jadi coba dulu itu sebelum kita memutuskan mau ngambil tes apa. Kemudian yang kedua adalah think about why do we need to take the test? Kenapa saya harus ngambil tes ini? Untuk apa sertifikatnya? Gitu. Karena jangan sampai nanti buang-buang sertifikat. Buang-buang uang. Karena seperti kita ketahui lumayan ya harganya ya, buat jajan bakso sebulan gitu ya. Kan lumayan gitu. Kalau misalnya cuman buat pengen tahu aja level bahasa Inggrisnya di mana, saya sarankan ambil yang gratis. Kalau misalnya mau tahu, saya sekarang bahasa Inggrisnya level di mana, ambil yang gratis aja dulu di online. Gitu. Kalau misalnya mau benar-benar mau pakai sertifikat ini untuk urusan pekerjaan atau untuk urusan mau sekolah lagi, barulah ambil sertifikatnya. Kemudian tesnya nyaman kertas atau nyaman komputer atau nyaman internet atau bagaimana. Jadi harus tahu dulu tes type-nya seperti apa. Dan harus banyak latihan. Karena yang gratis cuma level A, enggak. Bisa juga. Yang gratis itu bisa sampai level C. Bisa sampai C1. Kadang-kadang hasilnya bisa sampai C1. Know the types of the test? Yes, harus tahu dulu. Tesnya pakai internet atau kalau misalnya tesnya pakai internet, apakah perangkat kita sudah memadai atau belum? Kalau perangkat kita belum memadai, jangan sampai ngambil bayar dulu tesnya, kemudian ternyata nggak bisa dipakai atau nggak bisa ngerjain. Jadi hati-hati. Yes, improve your English in general, of course, so you know how to answer the questions. Dan yang terakhir ini saran saya adalah take exam preparation class. Karena seperti kita ketahui, tiap tes itu tipe-tipe soalnya berbeda. Gitu. Tipe-tipe soalnya berbeda. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih tes IELTS, saya mau tesnya ngambilnya TOEFL IBT, nanti beda lagi soalnya. Jangan sampai kita nggak bisa jawab gitu. Jadi kita harus tahu. Kalaupun misalnya kita nggak ambil kelas, kita coba-coba cari informasi, contoh-contoh soalnya sebanyak mungkin, latihan sebanyak mungkin. Terutama untuk writing dan speaking, karena balik lagi, karena writing and speaking, the questions, pertanyaannya banyak banget sampai ribuan, kemungkinan kita dapat topik tentang apa juga kita nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita latihan, kita tahu cara menjawab pertanyaannya, insya Allah bisa mendapatkan nilai yang besar. So nothing is impossible here.
gitu. Ya, jadi itu yang saran yang saya bisa kasih kalau misalnya mau ambil International English Proficiency Test. Balik lagi saya highlight internationalnya, ya, karena seperti kita tahu kalau misalnya International English Proficiency Test is kind of like more expensive, and I can say that it's quite more complicated compared to just regional English test, gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mbak Hani, mangga. Oke, baik. Untuk sesi yang pertama tentang International English Language Proficiency Test, kita akan buka untuk 3 penanya mungkin ya Ibu ya untuk sesi ini. Oke. Boleh menggunakan fitur raise hand pada Zoom meeting atau mungkin bisa juga di chat, silakan. Oke, sekali lagi untuk yang ingin bertanya boleh Ada menggunakan. pertanyaan nih. Oh iya, Duolingo test seperti apa itu Ibu? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dijawab satu-satu ya Ibu ya? Oke. Iya, boleh. Silakan. Ya, kalau Duolingo Test itu lebih ke aplikasi tesnya, dan itu termasuk tes yang lumayan baru. Jadi memang belum banyak kalau misalnya belum banyak orang yang tahu tentang itu. Cuman memang sekarang Duolingo Test sertifikatnya sudah diakui secara beberapa institusi sudah mengakui tes Duolingo, dan itu AI based test. Jadi berdasarkan AI. Gitu. Untuk types of test skill yang diteskannya masih sama skillnya. Cuman untuk types of question-nya saya belum tahu seperti apa sih, karena sejujurnya saya belum pernah ngambil Duolingo test. Jadi saya belum pernah tahu, dan I'm not really familiar with the AI based test ya sebetulnya gitu. Jadi ada beberapa seperti misalnya Cambridge juga mengeluarkan AI based test yang namanya Lingual Skill, dan itu juga jadi kalau misalnya AI based itu biasanya tesnya itu dimulai dengan yang paling mudah, semakin kita bisa menjawab semakin banyak soal yang dapat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita levelnya tinggi, itu tesnya akan lebih lama dibandingkan kalau kita levelnya di bawah rendah. Itu yang biasanya kalau AI based test. Oke, baik. Ya, Terima kasih, Ibu. saya mohon maaf untuk Duolingo test, saya sejujurnya belum paham banget tesnya karena memang baru beberapa tahun, 2 tahun kebelakangan ini baru mulai muncul namanya. Gitu. So sorry for that, I cannot answer. You can ask me other questions about that. Oke, free test website-nya nanti mungkin ya akan dicoba dikasih link-nya ya. Oke, wait a moment. To apply for a job, what test is just apply for a job untuk apa? Balik lagi, apakah apply for a job-nya itu di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau misalnya di dalam negeri itu biasanya mereka sudah ada beberapa yang masih menerima TOEFL ITP. Kalau misalnya di luar negeri biasanya mereka menerima IELTS atau TOEFL IBT. Nah, ada beberapa yang menerima IELTS General Training, tapi kebanyakan mereka mintanya IELTS akademik. Jadi kalau misalnya IELTS akademik itu bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah dan melamar pekerjaan. Kalau untuk yang General Training itu biasanya untuk urusan imigrasi dan melamar pekerjaan. Tapi tidak bisa digunakan untuk melanjutkan sekolah gitu. Jadi kalau mau apply tergantung diperlukannya apa. Oke. I think that's all. Ya. Ya, mungkin itu saja ya Bu untuk pertanyaannya. Oh, mungkin ada satu lagi. Which one do you recommend? Practice free test online or take preparation class? Oke. Practice pre-test online itu digunakan supaya kita tahu di mana level kita gitu dasarnya. Jadi sebelum kita ngawang-ngawang, pokoknya gini maksudnya sebelum saya mau dapat IELTS 8 misalnya gitu ya, tapi saya nggak tahu level bahasa Inggris saya di mana. Nah, jadi sebelum kita tahu level kemampuan bahasa Inggris kita sebelum kita ambil tesnya, lebih baik kita tahu di mana kita bahasa Inggrisnya. Nah, ambil free placement test dulu yang online supaya kita tahu ada gambaran, oh sekarang ini at the moment level saya ada di sini, level saya ada di B1. Jadi buat dapat IELTS 8 itu perjuangannya berapa lama, persiapannya berapa lama supaya bisa dapat seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang preparation test itu kalau misalnya mau ambil, jadi gini, kalau saya sarankan ya, misalnya saya mau ambil IELTS bulan Desember.
Nah, kita mulai preparationnya itu di Agustus, September, Oktober. November latihan aja dulu di rumah sendiri dan istirahat, jangan terlalu banyak mikir. Nanti Desember baru ambil tesnya. Kenapa? Supaya tidak terlalu jauh. Ya, supaya tidak terlalu jauh. Kalau misalnya preparation testnya terlalu jauh, biasanya kemungkinan ada pergantian atau misalnya ada perubahan soal. Kita nggak akan terlalu biasanya kalau misalnya terlalu jauh takutnya ada update tertentu yang berubah gitu di tengah-tengah. Jadi kalau bisa mau preparationnya itu 3 atau 4 bulan sebelum tesnya gitu. Supaya masih ingat, masih segar ingatannya. Jadi saran-saran dari gurunya bisa bisa dikerjain gitu. Gitu. Oke. Oke, baik Ibu. Mungkin untuk sesi tanya jawab terkait English International Proficiency Test-nya kita cukupkan. Mungkin untuk selanjutnya kita akan menuju ke penjelasan terkait dengan teaching certification. Silakan Ibu. Okay. Thank you, Mbak Heni. All right. This how frequent test type change? Not too frequent. Not too frequent, but they're usually updated within 5 years. Usually frequent. Oke. Nah, sekarang we come to English International English Teaching Certification. Yang tadi adalah sertifikasi untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Kemampuan kita menggunakan bahasa Inggris. Yang ini adalah kemampuan kita mengajar. Oke. Sebelum kita mulai, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, kenapa kita harus punya International English Teaching Certification? Okay. So, the first question is, kenapa harus punya International English Certification? Yang pertama adalah supaya kita memperluas lagi ilmu tentang pedagogika. So, usually when you take English Teaching Certification, you need to take the course. Yeah, so by taking the course, we have the updated informations about how to teach our subject, which is English, and then increase marketability. Maksudnya supaya kita harganya agak naik gitu ya, supaya kita di profilnya agak naik. Jadi kita kalau misalnya mau melamar pekerjaan, kalau sudah punya international certification itu mempermudah jalan untuk melamar pekerjaan di tempat yang lebih baik. Nah, kemudian professional validation and recognition. Nah, ini juga penting supaya kita dikenal atau we are recognized as an international standardized teacher. Gitu ya. Jadi kita sudah standar pengajaran kita sudah standar internasional. Bukan berarti kita mengecilkan standar nasional, tapi ini hanya untuk membuat peluang kita lebih luas lagi. Gitu. Kemudian biasanya kalau misalnya untuk yang what do we call it, internationally recognized certificate, itu orang-orang sudah tahu kalau misalnya kita punya sertifikat itu kemampuan kita ada di mana, kemampuan kita mengajar, dan tentunya memperluas peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian yang penting ini adalah continuous learning development dan networking and professional growth. Jadi dalam artian semakin kita memperluas pengetahuan kita, juga meningkatkan professional development kita. Kadang seperti Pak Dadan kita tadi katakan bahwa kadang-kadang kita sudah ada di comfort zone. Oh, saya udah ngajar bahasa Inggris 10 tahun nih gitu. Ya, tapi apakah cara pengajaran kita itu masih sesuai dengan yang sekarang diperlukan? Apalagi sekarang zaman sangat berubah banyak. Language evolves a lot. Bahasa itu sangat cepat pergerakannya, dan pengajaran pun juga sangat cepat pergerakannya. Nah, jadi dengan mengambil sertifikasi internasional itu biasanya kita belajar banyak dari situ. Dan kemudian untuk beberapa sertifikat itu ada membuka kemungkinan buat kita belajar di luar, mengajar di luar negeri. Okay, for example, I have a certification, I can actually apply to work in Japan, for example, to teach English in Japan. Because my certificate is recognized there. Okay. Nah, itu yang alasan kenapa kita harus punya. Dan kemudian kalau saya tidak salah, sekarang itu pemerintah juga menggalakkan bahwa guru-guru bahasa Inggris diupayakan bisa memiliki sertifikasi yang diakui secara internasional. Gitu. Nah, sebelum kita memutuskan, okay, I'm going to take this course, I'm going to take international certification, but then again, how?
So we need to think about how to choose the English certification. Pertama, teaching fokusnya apa? Kita sebagian besar mengajarnya seperti apa? Apakah kita mau fokus mengajar online? Apakah kita mau fokus mengajar offline? Apakah kita mau fokus mengajar di tempat kursus atau mau mengajar di sekolah? Karena itu biasanya beda-beda sertifikasinya. Gitu. Jadi kita harus tahu di mana sih keperluan kita seperti apa. Apakah kita mengajar English as should we use English as a second language or foreign language atau first language, itu juga beda sertifikasinya. Dan kemudian consider the students demographic. Kita lihat student kita seperti apa. Apakah kita mengajar non-native speakers, apakah kita mengajar native speakers, which is also possible. Kemudian tes apa yang diperlukan oleh guru-guru kita. Yang kemudian selanjutnya adalah evaluate the mode of delivery. Mau ngambil kursusnya apa? Online, offline, atau both, gitu ya? Atau misalnya cuma satu aja, atau misalnya mau yang hybrid, itu juga harus dipikirkan. Kemudian sertifikat yang didapatkan apakah direcognize oleh seluruh dunia, apakah cuma bisa dipakai di beberapa negara, apakah hanya di Indonesia saja, apakah bisa membantu meningkatkan gaji, misalnya seperti itu ya, sertifikatnya bisa dibikin buat naikin gaji atau enggak gitu. Itu juga harus dipikirkan. Kemudian apakah ada pre-course post-course professional development and resources. Setelah kita selesai course ini, apakah ada akses untuk resources yang lain? Gitu. Nah, ini harus diperhatikan sebelum kita memilih yang mana teaching sertifikasi mana yang akan diambil. Oke. So there's a question seperti TKT. Well, I'm going to talk about that soon. Nah, ini adalah ya. Apa saja sih yang this I got it from one of the website sebetulnya ya. Jadi saya juga belum mungkin ada yang terbaru dari ini, saya juga kurang tahu, tapi ini adalah yang biasanya dikenal. Okay. Okay. So these are the most common, the most recognized international English teaching certification dari lembaga-lembaga yang berbeda. Jawabannya adalah sama dengan pertanyaan saya yang tadi, yang membedakan adalah penyelenggaranya dan harganya tentunya, ya. Dan kemudian delivery-nya, ada yang online, ada yang offline. Tapi rata-rata biasanya mereka memerlukan 120 jam course biasanya, ya biasanya. Oke, nah karena saya bekerja untuk Cambridge English. Jadi saya akan memberikan banyak informasi tentang Cambridge Certification. Saya akan berusaha menjawab sebisa mungkin. Kalau misalnya bukan dari Cambridge Certification ya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya hanya bisa menjawab yang lebih jelas dan lengkap karena saya perlukan perwakilan dari Cambridge English. Kalau misalnya dari Cambridge English Teaching, itu kita punya yang namanya framework English Teacher Framework. Framework itu adalah kemampuan kita ada di mana. Seperti sama proficiency language, kita juga punya proficiency of teaching. Nah, levelnya ada 4, yaitu foundation, development, kemudian proficient, dan expert. Nah, untuk membuktikan kita ada di sini, sertifikatnya mana saja. Nah, pertama adalah CELTA, kedua adalah TKT, dan ketiga adalah Delta. Nah, ini mereka semua hanya sampai ke proficient level. Belum sampai ke expert. Kalau expert itu sudah ngambilnya master atau doctoral degree untuk di Cambridge. Nah, bedanya apa? Nah, I'm gonna talk about the first thing that you mentioned here. Sorry, saya mau menjawab dulu satu pertanyaan. Apakah International English Teaching Certification hanya untuk guru bahasa Inggris saja? Unfortunately, yes. Yes, this is only for English teachers. Oke, kalau misalnya guru PPKN tapi mengajar di sekolah, oh there is one certificate that you can take, namanya TKT CLIL. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, yang pertama adalah TKT. TKT Teaching Knowledge Test. TKT itu lebih ke menguji pengetahuan kita tentang mengajar dan pengajaran. Untuk TKT itu siapa yang boleh ngambil? Nah, ini ada TKT itu bisa buat guru yang baru,
dan untuk guru yang juga experience. Misalnya seperti saya pengen tahu nih, saya kayaknya lupa-lupa lagi deh metodologi, kemudian teknik mengajar. Itu kita bisa ambil ini, gitu ya. Kayak refreshing lagi nih, gitu ya. Yang kita udah dapat di kuliahan tuh biasanya kita dapat teorinya, tapi pada saat praktiknya kita kadang-kadang lupa gitu. Nah, TKT ini menggabungkan antara teori dan praktek. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu biasanya adalah implikasi apa yang sudah kita pelajari, metodologinya. Kalau misalnya di kelas situasinya ini sesuai dengan teori apa? Gitu, pertanyaan-pertanyaannya bisa seperti itu. All multiple choice questions. Gitu. Kemudian ada namanya core modules untuk guru bahasa Inggris. Kemudian ada specialist module. Nah, yang tadi saya bilang TKT itu Content and Language Integrated Learning, itu bisa untuk guru non bahasa Inggris. Kalau atau misalnya bisa juga ambil yang Managing Teaching and Learning Process, itu bisa juga untuk guru yang non bahasa Inggris. Kalau untuk yang modul 1 dan modul 2, saya ini karena pertanyaannya lebih ke subject questions dan cara pengajaran bahasa Inggris, jadi saya sarankan ini untuk guru bahasa Inggris saja. Okay, only for the English teachers. And then we are going to talk about the test format summary. Tesnya tidak harus berurutan, mau ngambil modul yang mana dulu juga silahkan, based on the schedule. Kemudian itu modular test, the multiple choice questions, and minimal level of English adalah B1. Kenapa? Karena biasanya kalau di bawah B1, ini kan reading ya, reading test sebetulnya, jadi takutnya nggak ngerti soalnya gitu. Kalau misalnya level bahasa Inggrisnya masih di level A, itu takutnya masih belum ngerti soalnya, jadi saya tidak sarankan untuk ngambil. Bukannya tidak boleh, tapi tidak disarankan. Kemudian sertifikatnya adalah nanti dapatnya per modul, dari foundation to developing, dan harganya sekitar 900.000 per modul. Oke. Balik lagi, TKT ini sama dengan Cambridge English Qualification, tidak ada expiry date. Okay. Sorry, time's up. Okay, so, dan resultnya adalah ini, yang band 4 itu berarti sudah siap mengajar, band 1 itu berarti belum siap mengajar. Oke. Just gonna branch out. Yang kedua adalah CELTA. Untuk siapa? CELTA itu bisa diambil untuk guru yang belum punya pengalaman atau sudah punya pengalaman. Tapi biasanya untuk CELTA ini level minimalnya adalah C1 atau advance. Karena akan ada practice test, practice teaching. Nah, practice teaching itu memerlukan level kemampuan bahasa Inggris yang tinggi. Ada CELTA face-to-face, online, kemudian combination face-to-face online, dan ada full-time atau part-time. Gitu. Nah, untuk berapa lamanya? 120 jam, kemudian apa yang diteskan, written assignment, dan assess teaching practice. Jadi nanti ada tes written assignment-nya itu masuk ke penilaian, kemudian ada teaching practice atau assess teaching practice. 6 jam mengajar. Minimal usia 18 plus. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak punya murid yang dari international school dan bahasa Inggrisnya sudah di C1, boleh bisa mengambil CELTA sebetulnya. Kemudian foundation to development, dan harganya sekitar untuk yang online 1.750 US dollar dan offline 2.300 US dollar. Oke, untuk CELTA ini, apa yang membedakan CELTA dengan TESOL? Setahu saya TESOL itu lebih banyak menggunakan teori, sementara CELTA itu lebih banyak practical knowledge-nya. Jadi teorinya itu tidak terlalu banyak dikasih di kelas, tapi kita harus baca sendiri sebelum course. Jadi ada pre-course task namanya. Sebelum course kita harus belajar dulu teori-teorinya, atau misalnya kita lihat baca-baca dulu soal TKT, baru nanti pada saat input session kita jadi bisa diskusi. Nah, yang dilihat adalah practical knowledge kita, bagaimana kita menerapkan apa yang kita sudah baca ke kelas. Karena ada langsung praktis ke real students. Gitu. Jadi studentnya benar-benar student yang memang mau belajar bahasa Inggris. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah topiknya yang akan didapatkan jika ibu dan bapak ingin mengambil sertifikasi CELTA. Maaf. Ini adalah topik yang didapatkan selama kursus. Learners and teachers, kemudian teaching and learning context, kemudian language analysis and awareness, language skill, reading, listening, speaking, and writing, and how to teach them. Kemudian planning, and then developing teaching skill and professionalism. So this is what you are going to get. Gitu. Untuk resultnya, ada possible pass A, pass B, pass, and unfortunately for this one, ada fail.
Kalau untuk TKT tidak ada fail, gitu. Kalau TESOL saya kurang tahu, tapi TESOL itu tidak hanya berlaku di negara Eropa saja, sebetulnya TESOL is worldwide recognized. Tapi tergantung juga siapa yang mengeluarkannya. Karena TESOL itu ada beberapa TESOL baru yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga baru. Jadi hati-hati juga, ada beberapa lembaga yang mengeluarkan English certification yang quite cheap gitu ya, agak murah gitu, banyak iklannya berseliweran di Instagram. Tapi hati-hati juga apakah itu sertifikatnya recognized. Karena balik lagi, kalau saya pribadi, saya ambil certification itu karena saya pengen punya pengalaman belajarnya. Jadi cuma bukan sertifikatnya aja. Ya sertifikatnya juga saya perlukan tentunya karena harganya sudah mahal ya. Kalau nggak bisa dipakai juga percuma gitu. Tapi saya mendapatkan ilmunya dan feedbacknya itu loh. Pengalaman saya ngambil sertifikasi internasional itu feedbacknya itu sangat saya tunggu-tunggu dari tutor. Karena jadi kita tahu, oh cara ngajar saya belum baik nih. Gimana supaya lebih baik. Gitu. Sepertinya itu dulu saja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti saya akan kembali lagi. Oke, baik Ibu. Ya, ternyata pembahasannya sangat seru nih ya, Bu ya. Wah, dari A to Z, banyak pertanyaan ternyata tentang certifications itu sendiri. Mungkin ada satu nih pertanyaan tadi yang menggelitik ya. Which one this should be prioritized, master's degree or teaching certification? Okay, again it depends on how you see it ya. Kalau saya kembalikan Betul. lagi adalah keperluannya gitu. Tergantung dari keperluannya ya Ibu dan Bapak. Karena kalau dari saya, misalnya saya ini kan kerjanya di lembaga bahasa Inggris ya, bukan di sekolah gitu. Jadi di tempat saya bekerja tidak memerlukan master degree. Karir saya bisa naik ke atas meskipun saya tidak punya master degree. Yang dilihat adalah kemampuan saya mengajar dan sertifikat internasional, itu saja yang diperlukan. Tapi untuk beberapa organisasi mereka memerlukan master degree gitu. Jadi mana sih yang lebih penting? Saya nggak bisa bilang yang mana lebih penting karena balik lagi tergantung kebutuhan gitu. Ada beberapa yang misalnya kalau mau jadi dosen itu kan harus master degree ya, nggak bisa cuma sertifikat aja gitu. Jadi ya mungkin itu yang lebih dulu, tapi nanti setelah udah jadi dosen pengen tahu nih kemampuan saya, practical knowledge-nya apakah sama dengan theoretical knowledge saya gitu. Jadi baru ngambil sertifikat gitu kalau saya sih ke situ. Mungkin Ibu Ya. terakhir nih, ini juga mungkin jadi Ya, ya. pertanyaan saya ya. Jika ingin ambil sertifikat international teaching ini bisa dilakukan secara mandiri atau hanya kerjasama dengan sekolah? Nah, ini mungkin juga pertanyaan buat guru-guru ya, Bu. Ya. Kalau untuk yang saya bahas tadi itu bisa mandiri. Itu bisa mandiri. Cuma memang karena kita lihat harganya kan lumayan nih kalau misalnya untuk ngambil course. Kalau misalnya untuk tes TKT itu masih dalam jangkauan ya 900.000. Tapi kalau misalnya mau ngambil SELTA contohnya atau misalnya ngambil Delta lebih tinggi lagi, itu kan harganya mahal. Biasanya kita cari sponsorship kalau misalnya mau gitu ya. Kalau enggak itu pribadi, itu memang untuk personal goal. Kalau sertifikasi yang saya bawakan tadi meskipun TESOL atau apa itu semua sama, personal goal itu jadi pribadi ngambilnya. Gitu. This is actually very good. Do you think that school teachers in Indonesia need to be internationally certified? I believe that I don't want to say it's needed, but it's going to be beneficial for you. Gitu. Jadi saya mengalami sendiri sebelum saya ngambil SELTA itu saya sudah mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Ya. Tapi saya tidak tahu cara ngajar yang benar gitu karena saya latar belakangnya adalah linguistik bukan education. Mungkin kalau saya education latar belakangnya juga agak beda ya. Karena saya latar belakangnya linguistik, jadi saya tidak tahu cara mengajar. Saya tahu cara mengajar dengan baca-baca teori cara mengajar. Nah, pada saat saya ngambil kursus itu my tutors actually drilled me. Jadi benar-benar saya merasa ditampar nih, oh jadi selama 10 tahun ini ngajarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya salah cara ngajar saya. Nah seperti itu. Jadi saya ada perbaikan diri. Professional development-nya dibantu sekali. Kalaupun sudah ada beberapa 1 atau 2 teknik saya mengajar sudah benar, dipoles lagi, dijadikan lebih baik. Gitu. Kalau saya merasakan seperti itu. Nah, apakah perlu kalau misalnya pengen lebih baik, kenapa enggak? Atau kemungkinan besar ini bisa membuka peluang karir lebih tinggi. Kalau sudah punya international certification, saya rasa bisa jadi guru penggerak yang lebih baik lagi kalau misalnya sudah ada di level guru penggerak, misalnya seperti itu. Oke. Itu aja Mbak Heni.
Oh iya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi mungkin ya International English Teaching Certification ini juga balik lagi ya untuk personal development, untuk improve our pedagogical skill. Ternyata tadi juga ada untuk marketability, untuk memudahkan kita ya kalau mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ternyata juga this one internationally recognized when we have a specific teaching certifications. Masya Allah. Oke, mungkin Ibu itu saja. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas antusiasmenya nih dalam mengikuti webinar pada malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yayu atas presentasi yang sangat inspiratif dan informatif nih mengenai International English Proficiency and Teaching Certification. Ya, jadi mungkin kita sebagai guru harus mengetahui nih bagaimana sih persiapan apa yang diperlukan jika memang kita membutuhkan sertifikat itu. Baik. Ya, Bapak Ibu pendidik ya kreatif Indonesia, mungkin tidak ada lagi pertanyaan karena sudah kita tutup untuk sesi tanya jawabnya. Nanti mungkin jika masih ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut di grup WA untuk kelas kreatif Indonesia. Ya, boleh nambah sedikit ya, boleh Oh tanya iya, langsung ke saya ke silakan. Instagram. You can add my Instagram. Tapi Instagram saya agak private, so please feel free to add me first nanti atau DM first, and nanti saya lihat dulu ya. Oke, jadi kesimpulannya katanya Mbak. Iya, betul. Oke, Oke, boleh. ya udah, silakan. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu, ternyata dari mulai International English Language Proficiency Test yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yayu, itu ada mulai dari TOEFL dalam bentuk ITP or even IBT, itu tergantung apa yang kita butuhkan. Lalu juga ada IELTS atau ada Cambridge English Qualifications yang mungkin kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apakah itu untuk melamar pekerjaan, apakah itu untuk melanjutkan studi, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya terkait dengan kenapa sih kita harus mengambil International English Teaching Certification. Nah, tadi balik lagi ketika kita sebagai pendidik, tentunya kita ingin mengembangkan diri atau self-development, especially in pedagogical skills. Dan ternyata juga ketika kita mempunyai sertifikasi guru yang diakui internasional, itu juga akan menambah network and professional growth pastinya. Begitu ya Ibu ya? Ya, Ya, Ibu betul. Aziza silakan tanya di Instagram saya ya. We don't have time. I'm so sorry for that question. This is very interesting. Mbak Heni boleh minta waktunya 1 menit sebentar? Oh iya, boleh Ibu silakan Oke, satu terakhir berarti sorry. ya Bu ya, boleh. Ya ada yang kelewat soalnya Oh tadi. ya. That's actually related. Jadi kalau untuk mengambil CELTA, Ibu silahkan tanya ke kami karena we are the only Cambridge English Center yang menyelenggarakan CELTA di Indonesia. Untuk upcoming event kita akan ada CELTA 1 sampai 29 November dan ini adalah full time course face to face. Gitu. Ada juga yang akan nanti berlangsung minggu depan kalau nggak salah jalan tapi itu sudah ditutup itu part time CELTA. Gitu. Jadi untuk pertanyaannya saya jawab sekarang aja supaya sebelum saya lupa. Gitu. Jadi silahkan ini untuk kontaknya ada di UTC Testing Center atau silahkan ke saya atau ke IG-nya UTC juga bisa atau ke IG-nya Teacher Training TBI, teachertraining.tbi atau UTC_ID ya untuk pertanyaan-pertanyaan tentang CELTA atau TKT. Iya. Maaf Bu Yayu, satu lagi please. Ya, Untuk mangga. Untuk tes Sorry, Mbak IELTS, Ya, ya. ada agenda terdekat nggak untuk tes IELTS Bu Yayu? Kalau IELTS silakan. Kalau kami hanya menyediakan IELTS IELTS for school. Jadi kami hanya menyelenggarakan IELTS yang diselenggarakan oleh sekolah. Kalau untuk yang publik silahkan ke British Council atau IDP. Oh Biasanya ya, mereka sudah punya jadwal. Iya, untuk British yang Council study atau IDP. overseas, berarti kalau untuk yang study overseas langsung ke British Council aja ya Bu ya? Kalau yang IELTS ya, IELTS itu langsung ke British Council atau IDP. Oke, makasih Bu Yayu. Sama-sama. Oke, ternyata antusiasmenya masih luar biasa ya. Jangan lupa nanti boleh di-follow untuk Instagram Ibu Yayu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab pada malam hari ini ya, Bapak Ibu hebat. Ya, sekali lagi mungkin untuk menutup sesi webinar ini, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu ya. Mohon untuk kepada semua peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan adakan sesi foto, silahkan. Okay, I'm gonna stop sharing then.
Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Ya, 1, 2, 3. Boleh dibantu mungkin dari admin ya, Pak Dadan juga. Ya, untuk slide selanjutnya. Oke, sudah ya, Pak? Ya, baik. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ewa atas semua pengalaman, juga tentang informasi yang diberikan terkait dengan Teaching English Certifications dan juga English Proficiency. Dan sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar kami berikutnya. Jangan lupa untuk ikuti informasi yang akan mendatang di Guru Kreatif Indonesia. Ya, selamat malam dan sampai jumpa. Thank you. Thank you, Ma'am Yayu. Thank Terima kasih, you. Bu Don't Yayu, Bu forget Eni, to Bu add the Eni. confirm about your age ya. Terima kasih. Thank you everyone. Thank you semua.